Perjudian. Pada hakikatnya, perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral, serta membahayakan masyarakat, bangsa, dan negara. Perjudian mempunyai dampak yang negatif karena merugikan moral dan masyarakat. Di satu pihak, judi merupakan sosial yang sulit ditanggulangi dan judi sudah ada sejak awal peradaban manusia. Judi menurut KBBI adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar. Sedangkan menurut Kartini-Kartono adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan tertentu pada peristiwa. Permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. Sementara itu, perjudian menurut pasal 303 KUHP juga menyebutkan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 25 juta. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencairannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencairan itu. Yang disebut judi adalah tiap-tiap permainan di mana umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Maksudnya di sini, yang dimaksudkan judi itu adalah tidak hanya bermain kartu. Contohnya seperti bermain bola, asalkan itu taruhan, itu disebut berjudi, dan itu haram hukumnya. Selanjutnya, perjudian ditinjau dari norma agama. Agama mendapat tempat dan kedudukan yang tinggi serta dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Alinea keempat juga terdapat dalam pasal 29 sebagai berikut. Yang pertama, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Yang ketiga, tanggapan masyarakat berbeda-beda terhadap praktik judi. Ada yang menolak sama sekali karena menganggap judi sebagai perbuatan dosa dan haram sifatnya, namun ada pula yang menerimanya bahkan menganjurkan sebagai sumber penghasilan inkonversional. Dan ada juga yang netral saja. Bagi penganut agama Kristen, judi merupakan hal yang juga dilarang, sebab penghasilan yang halal itu bukanlah hasil dari pertaruhan, tetapi harus merupakan jerih payah kerja dalam usaha mereka, membesarkan keagungan Tuhan. Sudah jelas bahwa dari segi norma agama, dalam hal ini agama Islam, judi merupakan perbuatan yang dilarang. Kemudian agama-agama lainnya pun demikian, sebab dari permainan judi tersebut menyebabkan permusuhan antara sesama umat manusia. 2. Analisis tentang perjudian. Dalam bentuk yang paling sederhana, spekulasi ini berupa perbuatan membeli atau menjual barang dagangan, benda-benda jaminan, dan hak-hak tertentu dengan mengharapan mendapatkan laba sebesar-besarnya atas dasar untung-untungan yang membuta, disertai pengharapan bursa pasar bisa berubah menguntungkan dirinya. Klasifikasi perjudian ialah peristiwa-peristiwa seperti yang pertama, transaksi-transaksi yang didasari pertaruhan dan spekulasi. Yang kedua, aktivitas-aktivitas agen-agen totalisator. Yang ketiga, macam-macam lotre. Yang keempat, bentuk permainan dan undian yang legal dengan izin pemerintah. Yang kelima, bentuk permainan dan undian yang ilegal. Bentuk perjudian yang diberikan legalisasi oleh pemerintah antara lain bertujuan mendapatkan dana keuangan untuk pembangunan atau dana sosial.
Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 Pasal 1 dan 2 menyatakan, Pasal 1 yaitu yang pertama, barang siapa mengadakan undian harus terlebih dahulu mendapat izin dari yang terwajib berdasarkan peraturan-peraturan dalam pasal-pasal berikut, kecuali yang ditetapkan dalam pasal 2. Yang kedua, yang diartikan dengan kata undian dalam undang-undang ini ialah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh sesuatu badan dan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemegang dengan jalan undi atau dengan cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri. Yang ketiga, bila mana timbul keraguan-keraguan apakah suatu permainan untung-untungan bersifat undian menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, maka Menteri Sosial berhak memutuskan. Pasal yang kedua, yang pertama oleh negara, yang kedua oleh suatu perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum, atau oleh suatu perkumpulan yang telah berdiri sedikitnya 1 tahun di dalam lingkungan yang terbatas pada para anggota untuk keperluan sosial, sedangkan jumlah harus nominal dari undian tidak lebih dari Rp3.000. Undian ini harus diberitahukan kepada instansi pemerintah yang berwajib, dalam hal ini kepala daerah. Pada masa sekarang, banyak permainan yang sulit dan menuntut ketekunan serta keterampilan yang dijadikan alat judi. Misalnya, pertandingan atletik, badminton, sepak bola, tinju, gulat, dan jenis olahraga lainnya. 3. Penyebab perjudian di masyarakat. Salah satu mekanisme untuk mendapatkan keseimbangan perasaan ialah berjudi. Selain itu, apabila mereka tidak mendapatkan perlindungan keamanan dari pihak yang berwajib, dalam hal ini pemerintah, dalam usahanya mempertahankan hidup sehari-hari, pastilah mereka melakukan banyak tindakan spekulatif dan berjudi, yang kemudian bisa berkembang menjadi deviasi situasional atau primer. Apabila pola tingkah laku judi itu kemudian dijadikan alat untuk memecahkan kesulitan hidup sehari-hari, berkembanglah pola judi itu menjadi deviasi sekunder. 4. Pandangan masyarakat terhadap perjudian. Kasus judi ataupun perjudian dari hari ke hari semakin marak. Masalah judi ataupun perjudian merupakan masalah klasik yang menjadi kebiasaan salah bagi umat manusia. Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi serta globalisasi, tingkat dan modus kriminalitas juga mengalami perubahan baik dan segi kualitas maupun kuantitas. Pada hakikatnya, judi maupun perjudian jelas-jelas bertentangan dengan agama, kesusilaan dan norma Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Secara psikologis, manusia Indonesia memang tidak boleh dikatakan pemalas, tetapi sedikit manja dan lebih suka dengan berbagai kemudahan dan mimpi-mimpi yang mendorong perjudian semakin subur. Seorang antropologi dari Universitas Diponegoro, Semarang, Nurdin Hakistanto, mengatakan sangat sulit untuk mampu memisahkan perilaku judi dari masyarakat kita, terlebih orang Indonesia atau orang Jawa khususnya. Judi telah benar-benar mendarah daging. Dari sisi budaya juga demikian. Telah lama dikenal bentuk-bentuk judi seperti judi dadu, adu jago, pacu kuda, dan adu domba yang sudah menjadi tradisi di daerah Sunda. Di daerah Jawa Timur, tepatnya di Pulau Madura, terkenal dengan karapan sapi. Varian perjudian menunjukkan peningkatan setelah masuknya kebudayaan Tiongkok yang menawarkan kartu sebagai alat bantu untuk perjudian. Akibatnya, perjudian menjadi sejenis ritual dalam masyarakat. Secara teknis, perjudian merupakan hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Dengan infrastruktur yang murah dan mudah didapat, orang bisa melakukan perjudian kapan saja, mulai dari kartu maupun dadu. Metode penyebaran perjudian semakin bervariasi. Sebagai contoh yang paling banyak diminati adalah jenis togel, yakni semacam undian SDSB, tetapi nominal lebih sedikit.
Pelaksanaan perjudian ada yang secara terang-terangan di rumahnya dengan menempelkan hasil angka yang keluar secara mencolok, kemudian secara berkeliling dari pintu ke pintu menawarkan, dan cara terakhir biasanya para pembeli menghubungkan pengecer lewat telepon. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permainan judi menurut masyarakat mengandung unsur yang meliputi yang pertama, ada permainan atau perbuatan manusia, yang kedua, bersifat untung-untungan atau tidak, dan yang ketiga, menggunakan uang atau barang sebagai taruhan. Jadi, dikatakan judi harus memenuhi 3 unsur di atas. Selanjutnya, mengenai bagaimana masyarakat menilai atau memandang terhadap judi. Pendapat masyarakat tentang perjudian di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dapat dikategorikan sebagai golongan pertama, yaitu yang senang menerima judi. Tipe masyarakat ini menerima adanya judi tanpa menghiraukan akibat-akibat yang ditimbulkan baik pada dirinya maupun pada masyarakat. Mereka hanya memandang dan memperhatikan pada segi keuntungannya saja dan menerima judi sebagai salah satu di antara jalan keluar untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Dan golongan yang kedua yaitu yang tidak senang atau menolak perjudian. Golongan ini bertitik tolak pada kebiasaan-kebiasaan hidup tanpa membawa akibat yang bersifat negatif, termasuk permainan judi. Karena judi merupakan suatu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku dan ada dalam kehidupan bermasyarakat, yang bisa disebut norma, yaitu kesusilaan, kesopanan, dan agama. Pada prinsipnya, semua agama mutlak menolak dan melarang. Yang kelima yaitu macam-macam perjudian. Berikut ini macam-macam perjudian menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penerbitan perjudian. Bentuk dan jenis perjudian yang dimaksudkan dalam pasal ini meliputi: yang pertama, perjudian di kasino, yaitu bakrot, keno, super pingpong, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang kedua, perjudian di tempat-tempat keramaian, seperti lempar gelang, lempar uang atau koin, lempar bola, adu ayam, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan, antara lain perjudian yaitu adu domba, adu kambing, pacu kuda atau sapi, dan masih banyak lagi. Yang keempat yaitu tidak termasuk dalam pengertian penjelasan pasal 1 huruf C atas apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang hal itu tidak menyerupakan perjudian. Yang keenam yaitu akses perjudian. Pada dasarnya macam-macam permainan itu sifatnya rekreatif belaka dan sebagai penghibur dari keterkaitan akibat kerja sehari-hari. Kebiasaan berjudi mengkondisikan mental individu menjadi ceroboh, malas, mudah berkualisasi. Contohnya seperti mendorong orang untuk melakukan penggelapan uang dan melakukan tindak korupsi. Yang kedua contohnya yaitu tidak diperhatikannya anak istri dan rumah tangganya. Yang ketiga yaitu tergantungnya mental dan kepribadiannya menjadi sangat labil. Problematika dalam pemberantasan perjudian. Berjudi adalah tindakan spekulatif terhadap kemenangan atau laba yang belum pasti. Memang, sifat spekulatif itu sedikit banyak terdapat pada setiap orang. Buktinya, setiap orang pasti pernah mempertaruhkan sesuatu, misalnya dalam bentuk energi, pikiran, aktivitas, uang, harta, bahkan hidupnya dalam pencapaian satu tujuan hidup. Akan tetapi, semua perbuatan tadi masih dalam batas-batas, kemauan, serta hati nurani. Semua itu berbeda dan perbuatan judi karena judi menggiring orang ke padang nafsu buruk yang tidak terbatas. Oleh karena itu, sekalipun pemerintah sudah berkali-kali melarang dengan undang-undang, sanksi, dan hukuman, bahkan buku-buku agama juga menurunkan ayat-ayat dan pelarangan berjudi.
Tetap perjudian tidak bisa diberantas selama nafsu bermain dan spekulasi masih bersarang di hati manusia. Berkenaan dengan masalah perjudian ini, selamanya orang dihadapkan kepada dilema. Jika judi diperkenankan langsung sebagai pereda keterangan dan nafsu kemanusiawi, peristiwa ini akan menimbulkan akses-akses kenaikan jumlah kriminal dan penyimpangan tingkah laku defisial sosial.